Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsianda Oktian Reza dari kelas 4C Program Studi PGSD dengan NPM 204240122. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. Tio Gusti Satria MPD. Materi yang akan saya bahas meliputi standar proses dan standar penilaian. 1. Standar proses. Pengertian standar proses menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Tujuan standar proses. Adapun tujuan standar proses adalah sebagai berikut. 1. Memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester ataupun tahunan. Kedua, memudahkan kepala sekolah dan memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. 3. Mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Fungsi standar proses sebagai salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Fungsi standar proses adalah sebagai berikut. 1. Mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. 3. Alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. 4. Menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Manfaat standar proses. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajarannya dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. Komponen standar proses. Prinsip pembelajaran yang dilakukan di setiap unit satuan pendidikan haruslah mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Berkaitan dengan prinsip itulah, standar proses harus mencakup beberapa komponen, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Adapun pembahasan masing-masing komponen standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Proses perencanaan harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Pada tahap ini dibutuhkan beberapa komponen penting seperti silabus, RPP, KI, kompetensi inti, KD, kompetensi dasar. Materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang digunakan untuk silabus. Pengembangannya harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah diterapkan. 2. Pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran melibatkan dua pihak utama, yaitu pendidik atau guru dan peserta didik. Kerjasama antara kedua belah pihak akan menentukan ketercapaian kompetensi lulusan pada tahap ini. Guru harus bisa memilih media mengajar yang relevan dengan perkembangan zaman dan perkembangan peserta didik. Pada prinsipnya, pelaksanaan pembelajaran ini merupakan bentuk nyata dari penerapan RPP. Kegiatan yang termasuk standar proses meliputi kegiatan yang sudah dirumuskan di dalam RPP. Contohnya seperti A. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan dilakukan dengan cara berikut. Persiapan mental dan psikis peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Berikutnya, memberikan sejumlah preteset berkaitan dengan mata pelajaran yang sudah dan akan dijalankan.
Berikutnya memberikan analisis singkat tujuan pembelajaran, menyampaikan cakupan materi sesuai silabus. B. Kegiatan inti. Kegiatan inti adalah kegiatan utama yaitu saat berlangsung pembelajaran. Tujuan utama kegiatan inti adalah mencapai kompetensi dasar yang telah dirumuskan. Lalu, apa saja bentuk kegiatannya? Yaitu mencakup melibatkan peserta didik agar selalu aktif dalam pembelajaran, memanfaatkan beragam media pembelajaran interaktif, mengadakan kegiatan diskusi agar peserta didik terlatih untuk mengemukakan pendapat, mengadakan kegiatan di laboratorium untuk mata pelajaran sains, memfasilitasi peserta didik untuk selalu kreatif melalui beragam pertunjukan baik di dalam maupun di luar kelas, mengadakan beragam kompetisi di kelas pada waktu yang sesuai. C. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup merupakan kegiatan akhir dalam serangkaian proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, guru bisa meminta peserta didik untuk membuat rangkuman pembelajaran, mengadakan pretese berkaitan materi yang telah disampaikan, menyampaikan materi apa yang akan dipelajari selanjutnya, dan berdoa. 3. Penilaian hasil pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, penilaian pemegang peranan penting yaitu sebagai pengukur keberhasilan pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan. Salah satu pilar penilaian yang bisa digunakan adalah penilaian kelas. Penilaian kelas dilakukan oleh guru dan meliputi pengumpulan data serta penggunaan informasi untuk menilai hasil belajar peserta didik. Hal itu harus didasarkan pada kemajuan peserta didik dan daftar kompetensi yang ditetapkan oleh kurikulum. 4. Pengawasan proses pembelajaran. Adapun kegiatan pengawasan yaitu meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. A. Pemantauan. Kegiatan pemantauan meliputi diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan ini dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pihak yang berhak melakukan pemantauan adalah kepala sekolah dan pengawas. B. Supervisi. Supervisi hampir sama seperti pemantauan, hanya saja pada supervisi akan diadakan latihan dan konsultasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. C. Evaluasi. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengontrol kualitas pembelajaran agar tetap berjalan sesuai standar yang ada. Kegiatan ini dilakukan dengan membandingkan proses pembelajaran dengan standar proses yang ada dan menganalisis kinerja guru sesuai kompetensinya. D. Pelaporan. Kegiatan ini meliputi pelaporan hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi. Laporan ditujukan pada pihak pemangku kepentingan. E. Tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut ditunjukkan untuk guru, baik guru yang memiliki kinerja baik maupun sebaliknya. Bagi guru yang memiliki kinerja baik akan diberikan penghargaan sementara, bagi guru yang memiliki kinerja kurang baik akan diberi teguran secara terdidik atau ikut pelatihan. 2. Standar penilaian. Pengertian standar penilaian menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016. Standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian. Hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Tujuan standar penilaian. Tujuan standar penilaian ini adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Fungsi standar penilaian. Adapun fungsi standar penilaian adalah sebagai berikut. 1. Sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik. Kedua,
menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. 3. Menjadi acuan dalam menjalankan prinsip penilaian manfaat standar penilaian. Manfaat adanya standar penilaian adalah bisa memantau perkembangan peserta didik baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup standar penilaian. Ruang lingkup standar penilaian dasar dan menengah meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Isi standar penilaian. Isi standar penilaian yang termuat di dalam rumusan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 meliputi hal berikut. 1. Aspek penilaian. Aspek yang menjadi objek penilaian pada jenjang pendidikan dasar menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. A. Aspek sikap. Penilaian aspek sikap bertujuan untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang sikap perilaku peserta didik. B. Aspek pengetahuan. Penilaian aspek pengetahuan bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan yang diberikan. C. Aspek keterampilan. Penilaian aspek keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperolehnya dalam memecahkan suatu permasalahan. 2. Prinsip penilaian. Dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik dan unit satuan pendidikan harus berpegang pada prinsip penilaian yang akan telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebagai berikut. Sahih artinya data penilaian sesuai dengan kemampuan peserta didik. Objektif artinya kriteria penilaian jelas dan sesuai prosedur, bukan karena faktor subjektivitas. Adil artinya penilaian tidak menguntungkan salah satu pihak karena berlaku sama sesuai jenjang pendidikannya. Terpadu artinya penilaian dan proses pembelajaran berjalan simultan dan tidak terpisahkan. Terbuka artinya prosedur, kriteria, dan dasar penilaian bisa diketahui oleh pihak berkepentingan. Menyeluruh dan berkesinambungan artinya penilaian dilakukan dengan berbagai teknik dan mencakup seluruh kompetensi. Sistematis artinya pelaksanaan penilaian dilakukan secara terencana dan sesuai langkah-langkah baku. Beracuan kriteria artinya penilaian berdasarkan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Akuntabel artinya seluruh hasil penilaian bisa dipertanggungjawabkan. 3. Bentuk penilaian. Jika ditinjau dari penyelenggaraan penilaian, ada 3 macam bentuk penilaian, yaitu penilaian oleh tenaga pendidik, penilaian oleh unit, satuan pendidikan, atau penilaian oleh pemerintah. A. Bentuk penilaian oleh pendidik. Pendidik bisa melakukan penilaian dalam bentuk ulangan, kuis, pengamatan, penugasan, atau yang lainnya. Hasil penilaian tersebut bisa digunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan proses pembelajaran serta mematakan tingkat kemampuan peserta didik. B. Bentuk penilaian oleh unit satuan pendidikan. Unit satuan pendidikan juga harus ikut serta dalam menjalankan program penilaian. Bentuk penilaian oleh unit satuan pendidikan bisa berupa ujian sekolah atau madrasah dan ujian praktek. Hasil yang diperoleh dari penilaian akan digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik. C. Bentuk penilaian oleh pemerintah. Sebagai pemegang regulasi pendidikan, pemerintah juga berhak mengadakan penilaian peserta didik. Penilaian itu bisa berupa ujian nasional yang kini sudah ditiadakan atau AKM, asesmen ketuntasan minimal. 4. Mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penilaian secara integrasi guna mencapai standar kompetensi lulusan. A. Mekanisme penilaian oleh tenaga pendidik.
Rancangan penilaian oleh pendidik dimulai sejak pembuatan EPP yang didasarkan pada silabus. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui pengamatan dan hasilnya menjadi tanggung jawab wali kelas. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, lisan, dan tugas yang lain. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui praktek, portofolio, proyek berdasarkan kompetensi yang dinilai. B. Mekanisme penilaian oleh unit satuan pendidikan. Menetapkan KKM dilakukan melalui rapat Dewan Pendidik. Penilaian harus mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Penilaian diambil setelah ujian sekolah, madrasah. Hasil penilaian disampaikan dalam bentuk laporan yang didahului dengan rapat kelulusan atau kenaikan kelas oleh Dewan Pendidik. C. Mekanisme penilaian oleh pemerintah. Penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui ujian nasional atau bentuk lain. Apabila ada penilaian lain akan dirumuskan melalui peraturan menteri atau lanjutan perbaikan. 5. Prosedur penilaian. Prosedur penilaian meliputi penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. A. Prosedur penilaian aspek sikap. Pendidik mengamati perilaku peserta didik pada saat berlangsungnya pembelajaran. Sikap perilaku peserta didik dicatat pada lembar observasi. Mengadakan tindak lanjut hasil pengamatan perilaku, menulis deskripsi perilaku peserta didik, dilaporkan akhir pembelajaran. B. Prosedur penilaian aspek pengetahuan. Menyusun rencana penilaian secara sistematis, mengembangkan instrumen penilaian, mengadakan penilaian, menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan berupa angka mulai dari 0 sampai ke 100 dan disertai deskripsi. C. Prosedur penilaian. Aspek keterampilan menyusun rancangan penilaian secara sistematis, mengembangkan instrumen penilaian, mengadakan penilaian, menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan berupa angka 0 sampai 100 dan disertai deskripsi. 6. Instrumen penilaian. Instrumen penilaian dipisahkan menjadi 3, yaitu instrumen penilaian oleh pendidik, instrumen penilaian oleh unit, satuan pendidikan, dan instrumen penilaian oleh pemerintah. A. Instrumen penilaian oleh pendidik. Instrumen penilaian oleh pendidik bisa berupa tes, pengamatan, penugasan, perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang disesuaikan dengan kompetensi peserta didik. B. Instrumen penilaian oleh unit satuan pendidikan. Instrumen penilaian oleh satuan pendidikan bisa berupa penilaian akhir dan atau ujian sekolah madrasah dengan syarat untuk memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan validitas empirik. C. Instrumen penilaian oleh pemerintah. Instrumen penilaian oleh pemerintah bisa berupa ujian nasional dengan syarat sudah memenuhi substansi, konstruksi, bahasa, validitas empirik, dan memiliki skor sebagai pembanding antar sekolah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.